Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu laptop yang dimana yang rekomen untuk ketik-ketik, bikin skripsi, kantoran, ataupun yang lainnya yang ringan-ringan lah. Dan tipenya kecil di 14 inch serta dia itu juga agak ringan di bawah 1,5 kilo dari segi bobot yang ada di sini. Ini adalah Asus VivoBook Go yang menggunakan prosesor Ryzen 3 7320U yang memiliki banyak core dan juga thread. Untuk orang SMA, kuliahan, ini sangat cocok. Tapi kalau misal untuk gaming, dia itu agak kurang lah, atau lebih lengkapnya nanti di akhir video dari segi tes review gamingnya. Intinya seperti itu. Dan ini dari segi tampilan, ciri khas di Asusnya lah, apalagi dia itu ada fingerprint di bagian touchpad yang ada di pojok sini. Keren sih untuk laptop yang ada di sini, dia itu entry level, tapi ada banyak fitur keamanannya. Dan kita jelaskan aja nanti di akhir video untuk yang itu. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojok kanan bawah itu ya. Tinggal diklik seperti itu. Dan yang pertama di sini, ini adalah serinya VivoBook Go 14 tipe E140 4FA. Kalau yang tipe lainnya, dia itu juga ada yang menggunakan Ryzen 5, sama-sama di tipenya VivoBook. Tapi kalau yang ini Ryzen 3, di entry level lah, di harga 5 jutaan. Terbilang ini juga terjangkau, atau standar pada umumnya lah, di harga di bawah 6 juta untuk laptop kalangan mahasiswa. Dan juga di sini kita bahas dari segi prosesornya dulu. Dia ada menggunakan Ryzen 3 7320U yang dimana memiliki 4 core 8 thread. Ini pun juga udah bagus. Serta base clocknya di 2,4 GHz dan juga maksimalnya di up to sampai 4,1 GHz. Serta TDP-nya cuma di 15 watt aja. Terbilang ini irit karena ya wajar sih, dia menggunakan serinya U, bukan serinya H maupun yang biasa. Dan juga eGPU-nya dia menggunakan AMD Radeon 610 yang memiliki 2 graphic core serta 128 shader unit. Untuk yang ini kalau kita buat untuk gaming ya agak kurang lah. Kecuali kalau game ringan-ringan kayak PB maupun yang lainnya itu masih bisa untuk yang ini. Dalam artian lancar ya, bukan di 30 fps. Dan lalu ke memorinya, untuk yang ada di bagian dalam sini dia menggunakan LPDDR5 8GB dengan kecepatan 5500. Tapi RAM-nya tersebut yaitu onboard ya, atau disolder. Jadi intinya tidak bisa di-upgrade dari segi memorinya, cuma di 8GB aja, seperti penampakan yang ada di sini. Dan juga untuk storage-nya, dia itu menggunakan Micron NVMe Gen 3 dengan kapasitas di 256GB. Dan juga dia itu bisa up to sampai di 512GB, tergantung di seri yang kalian beli, ataupun di-upgrade juga bisa. Kalau nggak salah sih mentok di 512GB ya untuk yang ada di sini. Dan juga dia itu tidak bisa ditambah lagi storage-nya, karena slotnya cuma ada satu aja. Dan kalau kita tes di StarDiskMark untuk membacanya, dia itu mendapatkan di 1738 serta menulisnya di 1610. Terbilang ini sudah standar pada umumnya di Gen 3 yang paling bawah, di bawah 2000 kecepatannya. Tapi nggak masalah sih, yang penting memakai NVMe supaya lebih cepat booting maupun yang lainnya. Dan lanjut ke network maupun komunikasinya, dia itu menggunakan serinya MediaTek MT7902. Jaringan tersebut sudah support Wi-Fi 6E serta dia itu juga dual band, apalagi Bluetooth yang menggunakan 5.3 wireless card seperti yang ada di sini. Ini pun juga udah bagus. Dan lanjut di bagian layar yang ada di sini, dia tuh displaynya menggunakan 14 inch Full HD di 1920x1080. Kalau panel yang saya lihat di sini, kalau aku lihat di bagian samping dia itu masih sama warnanya 1:1. Tapi kalau dari atas dia itu agak berbeda, lebih ke putih-putihan lah dari segi layar yang ada di sini. Meskipun dari segi deskripsinya dia itu tidak tertulis IPS ataupun VA, tapi nggak masalah, yang penting bukan TN. Dan juga untuk color gamutnya di 45% NTSC. Dan juga di sini dia itu memiliki 60 Hz untuk refresh rate-nya. Itu pun juga udah wajar di entry level, dan juga dia itu memiliki anti glare di bagian layar yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut dari segi kamera di atas sini, dia tuh speknya 720 HD kamera, dan juga di bagian sini ada privasinya juga, bisa digeser untuk menutup webcamnya supaya tidak di-spy lah webcam di bagian atas ini. Kalau misalnya ditutup dia akan berwarna oranye seperti ini penampakannya, jadi ya bagus sih, menjaga privasi juga. Kamera yang ada di sini apakah bagus atau tidak seperti yang ini untuk pengujiannya. Dan seperti ini dari segi videonya, video dari segi webcam apakah bagus atau tidak, dan juga suaranya apakah bagus atau tidak. Silahkan dinilai sendiri. Kalau aku lihat di sini, dia itu ya cukup bagus sih, meskipun agak kayak ada noise-nya sedikit di bagian beberapa, agak buram sedikit, tapi ini masih masuk akal di harga terjangkau. Dan seperti ini dari segi kualitas webcamnya.
Dan bagaimana bagus atau tidak kameranya, kalau aku pribadi sih terbilang cukup lah, standar pada umumnya tidak jelek-jelek banget. Tapi ya wajar sih di harga 5 jutaan, apalagi di laptop harga 10 jutaan pun juga masih kurang ada segi webcamnya. Tapi kalau yang ini udah standar cukup. Dan lanjut dari segi warna yang saya pakai di sini, ini yang saya tes itu menggunakan warna green gray. Dan juga untuk tipe warna yang lainnya ada mix black dan juga ada silver. Tinggal menyesuaikan aja kesukaan kalian, mau silver, green gray maupun di black. Kurang lebihnya seperti itu. Dan juga dari segi lebaran yang ada di sini maupun tingginya serta panjangnya, yang dimana tersebut untuk panjangnya di 32,55 cm serta lebarnya di 21,39 cm dan juga tingginya di 1,79 cm. Standar pada umumnya di laptop 14 in dan juga beratnya cuma di 1,38 kg. Dan ditambah dari segi charger yang ada di sini, kalau saya pegang ya ini masih ringan lah ya chargernya ya, bisa di total tersebut hampir di 1,5 kg dari segi kedua yang ada di sini. Jadi masih terbilang ringan juga untuk dikasih di tas untuk dibawa kemana-mana, kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut dari segi keyboard yang ada di sini, kalau kita klik di bagian sini dia itu ada backlight berwarna putih. Jadi ya bagus sih yang dimana tersebut untuk ketik-ketik pada saat malam hari atau di remang-remang lah, supaya bisa kelihatan dari segi tombol-tombol ini karena ada backlightnya. Dan juga dia itu memiliki 3 level warna, yang biasa, agak cerah, cerah banget, dan juga bisa dimatikan lah dari segi backlightnya. Tinggal diklik aja di F7, tinggal disesuaikan ininya seperti itu. Dan juga touchpadnya dia itu cukup lebar di bagian tengah posisinya, dan di bagian pojok kanan atas dia itu ada fingerprint untuk security lah. Kalau misalnya males menggunakan pin, bisa pakai fingerprintnya. Ini pun juga bagus, di harga terjangkau udah ada fingerprint security. Jarang-jarang ada sih, apalagi di brand Asus. Dan lanjut di bagian audio, di bagian kiri kanan tersebut dia itu menggunakan tipenya Sonic Master. Sudah ada speakernya dan juga ada mikrofon serta support Cortana voice recognition. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut kita tes dari segi pendingin di bagian dalam sini. Seperti gambar yang ada di sini ya, dia itu menggunakan single fan aja untuk mendinginkan prosesornya. Ada tembaga berwarna bronze. Dari mata tersebut kalau kita tes dari segi Geekbench, untuk suhu minimal yang mendapatkan di 43 derajat dan juga maksimal yang mendapatkan di 96 derajat. Terbilang ini agak panas dari segi maksimalnya, meskipun masih aman ya. Kalau laptop sih ya wajar sih di 90-an. Yang penting jangan tembus di 100 derajat untuk yang itu. Ini pun juga masih aman. Dan aku pun juga orang tahu ya, ini tuh saya dipinjemi, sudah dipakai beberapa kali oleh orang-orang reviewer. Jadi lebih baik di 96 derajat diganti thermal paste-nya. Tapi lebih aman di service center sih, yang resmi ya, untuk mengganti thermal paste supaya aman dan juga garansinya tidak hangus. Dan apalagi di suhu minimal yang cuma mendapatkan di 43 derajat, ini pun masih dingin. Dan kita lanjut dari segi di port-portnya kiri kanan. Yang pertama di bagian kanan dulu, dia terdapat 1 kali USB 2.0 Type A. Dan di bagian kiri terdapat USB 3.2 Gen 1 Type A dan 1 kali USB 3.2 Gen 1 Type C dan juga 1 kali HDMI 1.4, 1 kali 3,5 combo audio jack, 1 kali DC in. Kalau menurutku terbilang ini udah komplit, yang dimana juga udah support Type C lah. Untuk zaman sekarang Type C ya wajib sih. Dan apalagi ini di entry level udah support Type C, ini pun juga udah bagus. Dan lanjut ke tes gaming menggunakan laptop yang ada di sini, apakah dia itu bisa lancar atau tidak. Coba kita tes yang pertama di gamenya Tom Clancy Rainbow Six Siege. Settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 35 fps. Ini pun juga standar lah di 30-an ke atas. Tapi kalau misal pengen lebih banyak fps nya, silahkan disettingkan 720p supaya lebih mendapatkan di 50 sampai di 60 fps, lebih smooth di gamenya Tom Clancy Rainbow Six Siege. Dan lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 30 fps. Ini pun sebenarnya juga masih bisa lah, meskipun di settingan low. Tapi lebih bagus kalau misal di settingan 720p, supaya bisa mendapatkan di 50-an fps di gamenya Dota 2. Jadi ini bisa dibilang masih aman-aman aja. Dan lanjut ke Assetto Corsa, settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 27 fps. Ini pun bisa dibilang agak kurang ya, meskipun di Full HD settingannya. Kalau misalnya di 720p, dia itu masih bisa-bisa aja lah untuk yang ini. Bisa mendapatkan di 30-an fps. Dan lanjut ke PES 2021, settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 32 fps.
Ini pun juga masih aman, meskipun di atas 30 fps, saya dengan Full HD, masih bagus-bagus saja. Meskipun di tes di PES 2021, emang udah agak jadul sih untuk yang ini. Kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut dari segi baterai di bagian dalam sini, dia itu menggunakan tipenya 42 watts hours, menggunakan resell Li-ion, dan juga adapter yang ada di sini, dia tuh support sampai di 45 watt. Terbilang ini juga udah bagus lah. Ini ya, ada tulisan 45 watt di bagian adapternya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulan untuk laptop yang ada di sini, Asus VivoBook Go menggunakan S3 7320U. Apakah ini rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen, yang dimana lebih teruntuk untuk mahasiswa, sekolah SMA, SMP, maupun SD juga bisa lah untuk ini. Dan juga apalagi di kantoran juga ini bagus. Yang penting bukan buat gaming. Kiriman tersebut yaitu ringan, bisa dibawa kemana-mana, dan juga memiliki 14 in layarnya, cukup lebar lah. Bukan yang tipenya 12 in maupun 11 in, tidak kecil-kecil banget. Dan apalagi di bagian keyboard yang ada di sini, udah support dari segi backlightnya, jadi emang mendukung banget untuk ketik-ketik. Serta dari segi portnya juga udah support USB Type-C, itu pun juga udah bagus. Dan juga desainnya standar pada umumnya, tapi untuk yang ini ada ciri khasnya yang berbeda di bagian logo Asus depan VivoBook. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau minusnya, ya seperti yang saya sebutkan tadi di awal sih, dia itu tidak support dari segi storage-nya di upgrade, ditambahin lagi lah, dia itu tidak support. Dan apalagi RAM-nya cuma mentok di 8GB aja, tidak bisa di upgrade juga. Cuma itu dari segi kekurangannya. Meskipun dari segi kelebihan yang lainnya, dari segi security-nya, dia itu ada fingerprint, itu pun juga udah bagus. Dan kalau membeli ini, dia itu udah bonus di Windows 11 tipenya Home. Dan juga ada Microsoft Office, Office Home and Student 2021, dan apalagi bonus tas dari Asus. Oh ya, dan juga tambahan ya, untuk yang ada di sini udah sertifikat military grade US MIL STD 810H, seperti gambar yang ada di sini. Dari segi penjelasannya ya, yang dimana intinya dari segi ketahanannya dia itu bagus, udah ada sertifikatnya military grade, dan garansinya di 2 tahun, garansi resmi dari Asus Indonesia. Yang dimana banyak cabangnya sih di Indonesia, jadi aman kalau misalnya ada kerusakan. Kurang lebihnya seperti itu. Dan itu aja dari saya, dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Di harga 5,8 juta lah untuk yang 256GB. Dan juga ada dua tipe sih, di 256 dan juga di 512. Harganya beda tipis. Silahkan dibeli aja menyesuaikan kebutuhan kalian. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review laptop yang ada di sini maupun yang lainnya dari brand Asus, Acer, MSI maupun HP, dan terima kasih sudah menonton.